Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe, like, dan lonceng. Tinggalkan juga komentar agar channel ini terus berkembang. Selamat mendengarkan. Selamat malam, perkenalkan, nama saya Ujang. Saya berasal dari kota Garut, dan saya tinggal di daerah perkampungan yang tepatnya di Desa Rancabangu. Saya akan menceritakan pengalaman gaib saya yang saya alami sewaktu saya masih duduk di bangku sekolah. Sedikit cerita tentang kampung saya. Kampung saya pada saat itu tidaklah memiliki kamar mandi di dalam rumah. Dan masih jarang sekali rumah yang mempunyai kamar mandi di dalam. Hanya orang-orang tertentulah yang memiliki kamar mandi di dalam rumah. Dikarenakan di kampung saya berlimpah dengan air yang berasal dari mata air pergunungan. Bisa dibilang juga kampung saya adalah daerah penghasil ikan air tawar terbanyak di kota Garut. Karena rata-rata penduduknya berternak ikan air tawar. Dikarenakan tidak ada kamar mandi di dalam rumah, biasanya warga sekitar menggunakan tempat pemandian umum. Tempat pemandian umum biasanya berada di sekitar area kolam ikan atau balong dalam bahasa Sunda. Dengan air yang jernih yang berasal dari sumber mata air di hulu kolam ikan tersebut. Tempat pemandian ini berjarak sekitar 100 meter dari rumah penduduk yang paling dekat dengan pemandian umum tersebut. Dan pemandian umum yang biasa saya pakai waktu itu bersebelahan dengan kolam ikan dan dekat dengan kebun bambu. Tempat pemandian umum ini juga dilengkapi dengan tempat buang air besar yang bersebelahan dengan jarak cuma 5 meter dari tempat untuk mandi dan mencuci. Tempat yang digunakan untuk mandi dan mencuci diberi nama Citonggo. Dan untuk tempat buang air besar diberi nama Cilebak, karena posisinya berada di bawah tempat pemandian. Singkat cerita, pada saat itu tepatnya Sabtu malam, saya sebagai anak muda masih sering nongkrong bersama teman-teman saya. Namanya juga di kampung. Walaupun gelap dan minim penerangan, tetap saja kita sering nongkrong dan memainkan gitar dengan menyanyikan lagu kesukaan kita. Tak terasa hari pun sudah mulai larut malam. Jam pun menunjukkan jam 10 malam. Kami bergegas untuk pulang. Tetapi salah satu teman saya yang bernama Asep, rumahnya memang agak sedikit jauh dari tempat kami menongkrong. Saya pun berinisiatif untuk mengajak Asep tidur di rumah saya. Asep pun serentak menyetujui untuk menginap di rumah saya. Sebelum tidur, kami pun ngobrol panjang lebar, curhat, dengan hal lainnya. Sampai pada akhirnya, kami pun tertidur lelap. Namun, saat sedang tertidur lelap, saya terbangun dengan rasa sakit pada perut saya. Pada saat itu pun, saya ingin pergi sekali ke kamar mandi untuk buang hajat. Setelah melihat jam pada saat itu, ternyata sudah jam 1 pagi. Karena takut untuk pergi kamar mandi, saya pun berinisiatif untuk membangunkan teman saya, si Asep. Dengan niatan menemani saya ke pemandian umum. Saya pun segera membangunkan Asep. Asep yang bangun dengan setengah sadar, dengan rasa mengantuk yang berat. Asep pun bertanya kepada saya, mengapa saya membangunkannya. Saya pun meminta bantuannya untuk mengantar saya ke kamar mandi, karena perut saya saat itu benar-benar sakit. Asep pun menyanggupi untuk mengantar saya ke Cilebak agar saya dapat menyelesaikan misi saya.
Akhirnya dengan hanya berbekal lampu senter kecil, kami pun berdua mulai berangkat menuju Cilebak. Saat sampai di Cilebak, suasana sangat gelap dan hanya ditemani dengan cahaya lampu kuning yang ada di pemandian itu. Angin yang cukup besar membuat pohon-pohon bergerak, terutama rumpun bambu yang ada sekitar Cilebak, yang berbunyi yang sesaat bulu kuduk saya berdiri. Namun pada saat itu saya cukup tenang, karena ada Asep yang menemani saya. Setelah masuk ke bilik kamar mandi, saya pun mulai menjalani misi saya. Selang 30 detik saya mencoba untuk memanggil teman saya, untuk memastikan apakah dia masih ada di depan untuk menunggu saya. Saya berteriak. Saya memanggil. Sep, masih di depan? Asep pun membalas panggilan saya. Ada. Saat Asep waktu itu, saya pun merasa tenang. Selang 1 menit kemudian, saya coba untuk memanggil Asep kembali. Dan lagi-lagi dia menjawab panggilan saya dengan berkata, ada. 5 menit pun berlalu. Saya yang ada di dalam bilik kamar mandi masih merasakan tenang. Saya pun akhirnya memutuskan untuk memanggil Asep lagi untuk ketiga kalinya. Sep, masih di depan? Tanya saya waktu itu. Namun kali ini Asep menjawab dengan suara yang berbeda. Bukan Asep yang seperti biasanya. Suara yang saya dengar sangat aneh, karena jawabannya menjadi suara wanita yang melengking, membuat saya merinding. Sahutannya waktu itu, Saya masih di depan. mendengar suara seperti itu pun saya sangat kaget. Dan saya terburu-buru untuk segera menyelesaikan misi saya. Setelah semuanya selesai, saya pun mencoba untuk memanggil Asep sebelum membuka pintu. Tetapi tidak ada jawaban dari luar sama sekali. Dengan memberanikan diri, saya pun keluar dari kamar mandi. Saat saya membuka pintu kamar mandi, saat itu pun saya tidak melihat Asep di depan pintu kamar mandi. Saya mencoba melangkah keluar dari kamar mandi, dan baru saja beberapa langkah saya keluar dari kamar mandi. Dan tiba-tiba ada suara dari belakang saya. Udah beres. Saya coba dengar dengan seksama. Ini bukanlah suara Asep, tapi suara yang sama persis dengan saya dengar terakhir kali saat saya mencoba memanggil Asep. Dengan rasa kaget mendengar suara itu, dan refleks melihat ke belakang. Betapa kagetnya saya setengah mati saat saya melihat ke belakang, tepat di atas pemandian yang terbuat dari asbes, terdapat sosok wanita berbaju putih. Dengan baju yang lusuh serta kotor, seperti terkena tanah merah, dengan rambut yang panjang berantakan.
serta wajah yang tertutup dengan rambut. Saat itu pun tubuh saya mematung, tidak bisa bergerak sama sekali. Sampai ketika wanita itu memperlihatkan mukanya, saya pun kaget dengan mata hitam, dengan wajah yang dipenuhi dengan darah. Dan wanita itu pun menyeringai kepada saya. Saya pun balik badan, mencoba untuk setengah mati berlari, tetapi terjatuh. Saya berusaha bangkit dan berlari dan berteriak sekencang-kencangnya. Setelah berteriak cukup keras dan berlari, sosok wanita ini tertawa dan terbang menghampiri saya. Saya pun terus berlari sambil diiringi suara ketawa dari sosok wanita ini. Dan waktu itu benar-benar kacau pikiran saya, diselimuti dengan rasa takut yang setengah mati. Wanita ini terbang dari satu pohon ke pohon lainnya dengan melihat tajam ke arah saya. Dikarenakan rasa takut yang begitu besar, pada saat saya tiba di depan rumah tetangga saya pun jatuh pingsan. Singkat cerita, saya pun terbangun di pagi harinya dengan dikelilingi keluarga dan teman saya, yang saat itu saya tersadar sudah ada di dalam rumah. Mereka pun bertanya kepada saya, mengapa saya bisa sampai pingsan di jalan yang ditemukan oleh warga sekitar jam 4 subuh yang saat itu akan pergi ke pemandian umum. Saya pun menceritakan kejadiannya, bahwa saat saya di kamar mandi, saya pergi tidak sendiri, tapi saya diantar oleh Asep. Namun betapa kagetnya saya bahwa orang rumah berkata si Asep tidak mengantar saya. Dia tidur pulas di dalam rumah saya waktu itu. Dengan seluruh badan mulai merinding dan bertanya, kalau Asep tidur pulas malam itu, lalu siapa yang mengantar saya? Cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan cerita-cerita lainnya. Selamat malam dan terima kasih telah mendengarkan cerita saya.